Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lisna Agustin dengan NIM 2303555. Di sini saya ditemani dengan presentator yang lainnya, yaitu ada Asepta Asidiki dengan NIM 2305164, ada Gaida Mupidanuha dengan NIM 2303374, dan ada Septi Sitorus dengan NIM 2301722. Pada presentasi kali ini, kami membawakan 3 submateri, yaitu mengenai definisi kebijakan pendidikan, proses analisis kebijakan, dan model proses pembuatan kebijakan pendidikan. Baik, langsung saja pada pemateri pertama. Melalui kajian yang mendalam, Tilar dan Nugroho sebagai pakar di bidang pendidikan menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Adapun definisi lain tentang kebijakan pendidikan dikemukakan oleh Arif Rohman, yaitu keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik atau dengan kata lain kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang memuat perencanaan umum, jangka panjang, menengah, dan pendek, serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang proses analisis kebijakan pendidikan. Nah, yang dimana dalam proses analisis kebijakan terdapat proses yang perlu dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Adanya proses ini bertujuan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, menurut Keban 2015 terdapat beberapa proses analisis kebijakan, yaitu yang pertama, inisiasi. Nah, dalam tahapan ini dimulai dengan munculnya suatu permasalahan yang berpotensi menjadi perhatian. Permasalahan ini dirasakan saat ada usaha untuk mengatasi agar solusi yang diberikan benar-benar tepat. Pada tahap ini belum diperlukan perumusan masalah secara mendetail, melainkan lebih kepada pengkajian apakah permasalahan tersebut layak untuk dirumuskan. Proses ini melibatkan inovasi dalam mengonsep dan menyusun kerangka permasalahan secara umum. Selain itu dilakukan juga pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebijakan serta pemetaan sebagai pilihan kebijakan yang mungkin dapat diterapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu estimasi. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis mengenai dampak yang mungkin terjadi, biaya yang dibutuhkan, serta keunggulan dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Pendekatan yang digunakan bersifat proyektif dan empiris agar dampak kebijakan dapat diprediksi dengan lebih akurat. Evaluasi terhadap hasil yang diharapkan juga menjadi bagian penting dalam tahap ini melalui berbagai metode teknik yang relevan. Nah, yang selanjutnya yaitu seleksi. Setelah melakukan proses analisis dan penilaian, tahap selanjutnya yaitu seleksi. Nah, tahap ini berfokus pada pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada perhitungan teknis, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti keterlibatan berbagai pihak yang memiliki perbedaan pandangan, ideologi, serta nilai moral. Selanjutnya yaitu implementasi. Nah, dalam tahap ini merupakan langkah nyata dalam menerapkan kebijakan yang telah dipilih. Implementasi dilakukan untuk menguji sejauh mana kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan di lapangan. Yang selanjutnya evaluasi. Jika tahap inisiasi dan estimasi lebih bersifat antisipasif, maka evaluasi lebih menitik beratkan pada penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur keberhasilan kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu terminasi. Nah, pada tahap ini berkaitan dengan perhentian atau penyesuaian kebijakan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, proses analisis kebijakan tidak hanya sekedar merancang solusi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan, yang dimana prosesnya itu penuh dengan dinamika dan tantangan. Nah, oleh karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan dengan baik agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Nah, yang selanjutnya model proses pembuatan kebijakan pendidikan. Model perumusan kebijakan ini merupakan proses pengambilan tindakan dan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Biasanya dalam prosesnya mempertimbangkan beberapa keuntungan, kerugian, dan keefisienan dalam penetapan suatu kebijakan umum maupun dalam lingkup pendidikan. Nah, model proses pendidikan ini ada 9 model, yaitu yang pertama model proses. Model ini mengikuti tahapan sistematis dalam perumusan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, hingga evaluasi. Keuntungannya adalah kebijakan lebih fokus pada kebutuhan masyarakat, tetapi kelemahannya yaitu prosesnya memakan waktu lama sebelum kebijakan dapat diterapkan. Nah, yang selanjutnya ada model sistem. Model ini melihat kebijakan sebagai hasil interaksi dinamis antara pembuat kebijakan dan lingkungan dalam bentuk input dan output. Keunggulannya adalah proses yang jelas dan terstruktur, tetapi kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan kebijakan. Nah, yang selanjutnya model rasional. Model ini berfokus pada manfaat sosial maksimum dengan pendekatan ilmiah dan rasional. Kebijakan yang dibuat harus menguntungkan masyarakat luas. Keunggulannya adalah kebijakan sesuai dengan kondisi nyata, tetapi kelemahannya yaitu keterbatasan rasionalitas pembuatan kebijakan. Yang selanjutnya, model teori elit. Model teori elit ini membagi masyarakat menjadi kelompok elit yang berkuasa dan massa yang tidak berkuasa. Kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan elit dibandingkan aspirasi masyarakat umum. Keunggulannya yaitu kebijakan dapat dibuat lebih cepat berdasarkan pemikiran ahli, tetapi kelemahannya adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam perumusannya. Baik, yang kelima yaitu ada model inkrementalis. Menurut Handrian 2021, model inkrementalis merupakan bentuk dari kritik model rasional. Model ini beranggapan bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual, dan biaya. Model ini dikembangkan oleh Charles E. Lindblom dan menekankan bahwa kebijakan publik tidak dibuat secara radikal atau menyeluruh, tetapi melalui perubahan kecil yang bertahap, yaitu inkremental. Kebijakan disesuaikan berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, informasi, dan waktu. Contohnya dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menyesuaikan kurikulum berdasarkan evaluasi hasil ujian nasional sebelumnya, bukan menggantinya secara total. Yang keenam yaitu ada model penyelidikan campuran. Menurut Mulyana 2019, model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mixed scanning yang menggunakan aspek-aspek dari dua pendekatan atau dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuat kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrementalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda. Model ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menggunakan data statistik sekaligus wawancara atau observasi lapangan. Contohnya dalam kebijakan pendidikan, peneliti menganalisis hasil ujian nasional yaitu kuantitatif serta wawancara dengan guru dan siswa tentang faktor yang memengaruhi hasil ujian yaitu kualitatif. Yang ketujuh yaitu ada model kelembagaan. Menurut Fathom 2020, pemberian kebijakan oleh pemerintah dicirikan dengan lembaga negara memberikan legitimasi, kebijakan negara bersifat universal dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa model lembaga merupakan model yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Model ini menitikberatkan peran institusi yaitu lembaga pemerintahan, organisasi pendidikan, dan lain-lain dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Kebijakan publik dianggap sebagai hasil dari proses dalam sistem kelembagaan yang memiliki aturan dan prosedur tertentu. Contohnya dalam kebijakan pendidikan, perubahan kurikulum nasional harus melalui keputusan Kementerian Pendidikan, bukan hanya berdasarkan inisiatif individu atau kelompok kecil. Yang kedelapan yaitu model pendekatan implementasi kebijakan publik. Menurut Nasiri dan Hermawan 2017,
model pendekatan implementasi kebijakan publik terdapat dua pendekatan kontrol dan komando, yaitu top-down, serta pendekatan pasar, yaitu bottom-up. Model ini membahas bagaimana kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik antara lain yaitu ada dua. Yang pertama, top-down, di mana kebijakan dirancang oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan oleh level bawah seperti sekolah dan dinas pendidikan. Yang kedua yaitu ada bottom-up, di mana inisiatif kebijakan datang dari level bawah seperti sekolah atau daerah dan kemudian disesuaikan oleh pemerintah pusat. Contohnya dalam kebijakan pendidikan, penerapan kurikulum merdeka yang memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Dan yang terakhir yaitu ada model analisis kebijakan pendidikan. Menurut Habibie 2019, model analisis kebijakan merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dengan pengambilan keputusan politis dalam upaya memecahkan permasalahan dalam sebuah kebijakan. Model ini digunakan untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan pendidikan berdasarkan data, teori, dan konteks sosial. Beberapa pendekatan analisis kebijakan pendidikan yaitu antara lain ada 3. Yang pertama, analisis efektivitas. Seberapa jauh kebijakan pendidikan mencapai tujuannya. Yang kedua, analisis efisiensi. Apakah kebijakan tersebut menggunakan sumber daya secara optimal? Dan yang ketiga, analisis kesetaraan. Apakah kebijakan memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua lapisan masyarakat? Contoh model analisis kebijakan pendidikan yaitu analisis dampak program beasiswa terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.